Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti semua proses pembelajaran walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Nah, melalui Balai Belajar Lombok, kami akan menyampaikan materi IPS, yaitu dengan pokok bahasan aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, sub pokok bahasan kelangkaan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like and subscribe. Oke, kita mulai. Jadi materi kita saat ini adalah kelangkaan. Namun sebelum kita melanjutkan materi kita, perlu diketahui bahwa tujuan pembelajaran pada materi ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian kelangkaan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kelangkaan. Oke, kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Dan bahkan manusia selain menjadi makhluk sosial, manusia juga dikenal sebagai makhluk ekonomi atau Homo economicus, di mana dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari manusia tidak pernah merasa puas dan selalu berusaha untuk memenuhi kehidupannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa sih kebutuhan itu? Kebutuhan adalah suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, di mana kalau tidak terjadi pemenuhan maka akan mempengaruhi kehidupan kita. Mari kita melihat bagaimana masyarakat kita pada masa lampau dan sampai pada saat ini di dalam memenuhi kebutuhannya. Kita lihat kebutuhan manusia pada masa lampau untuk memenuhi kebutuhan mereka melakukan dengan cara berburu dan meramu, yaitu dengan mengumpulkan makanan dari hutan. Nah, ini cara manusia pada masa lampau dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, cara berpikir manusia yang lebih luas dan budaya yang sudah mulai maju, di mana manusia sudah mampu hidup menetap dan bercocok tanam. Dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, masyarakat masih menggunakan sistem barter, yaitu dengan cara menukar barang dengan barang. Nah, contohnya seperti di gambar ini. Nah, selanjutnya kita ketahui bahwa di mana pada saat ini jumlah penduduk kita semakin berkembang, semakin bertambah, tentunya di sini kebutuhannya juga pasti akan semakin banyak. Dan di dalam memenuhi kebutuhannya, manusia harus bekerja untuk mendapatkan yang namanya uang. Kemudian uang tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sebagai alat untuk melakukan transaksi, mendapatkan barang yang diinginkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
Nah, mari dicermati anak-anakku semua, cermati dan perhatikan gambar berikut ini. Di sebelah kiri di sini ada gambar masyarakat sedang mengantre BBM, dan di sebelah kanan masyarakat kita sedang mengantre gas LPG. Artinya apa? Artinya gambar ini akan menjelaskan kita bahwa ada masalah yang terjadi di sini. Nah, coba kita sama-sama cermati skema berikut ini. Kita tahu bahwa kebutuhan manusia itu tidak terbatas. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan kita. Masing-masing orang kebutuhannya pun berbeda-beda. Ya. Namun alat atau barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu sedikit dan terbatas jumlahnya, sehingga kebutuhan manusia itu ada yang tidak terpenuhi, sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan. Nah ini. Nah sekarang apa itu kelangkaan? Kelangkaan adalah suatu keadaan di mana terjadinya ketidakseimbangan antara barang pemuas kebutuhan dengan jumlah kebutuhan. Contohnya seperti gambar di bawah ini. Orang yang sedang mengantre, masyarakat yang sedang mengantre gas LPG. Di sini artinya jumlah barang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu lebih sedikit dengan jumlah yang dibutuhkan. Nah ini yang disebut dengan kelangkaan. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, apa sih yang menyebabkan kelangkaan itu? Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kelangkaan. Yang pertama adalah terbatasnya sumber daya. Alam kita, khususnya di Indonesia ini sangat kaya sekali sumber daya alam kita. Namun terkadang kita tidak bijak di dalam menggunakan sumber daya alam kita itu, sehingga terjadi yang namanya kelangkaan. Faktor yang kedua yaitu letak geografis. Letak geografis ini juga menjadi faktor penyebab kelangkaan. Kita tahu bahwa masing-masing wilayah, masing-masing daerah, kondisi alamnya berbeda-beda. Tentu yang dihasilkan juga berbeda-beda. Sehingga di satu sisi nanti di desa satu dengan desa yang lain ini akan terjadi kelangkaan. Kemudian yang ketiga, pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan jumlah penduduk kita yang semakin pesat, semakin banyak, sementara barang-barang untuk memenuhi kebutuhan semakin sedikit, maka terjadilah juga yang disebut dengan kelangkaan. Yang keempat, terlalu banyak orang yang menggunakan barang tersebut. Seperti di gambar tadi, gas LPG. Semua orang menggunakan gas LPG. Sehingga apa? Sehingga gas LPG sewaktu-waktu mengalami yang namanya kelangkaan, karena terlalu banyak orang yang menggunakannya. Kemudian yang berikutnya, bencana alam. Nah, bencana alam ini juga termasuk faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Di mana kemarin misalnya sumber daya alam kita yang sudah kita tata rapi, yang sudah kita lestarikan, kemudian tiba-tiba terjadi bencana, maka barang-barang tersebut, sumber daya alam kita itu nanti akan hilang seketika. Maka terjadilah yang disebut dengan kelangkaan. Faktor yang berikutnya adalah tidak ada barang pengganti. Tidak ada barang yang untuk menggantikan barang tersebut.
sehingga terjadilah yang namanya kelangkaan. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi kelangkaan itu? Ya, cara mengatasi kelangkaan yang pertama adalah dengan cara menyusun skala prioritas. Skala prioritas di sini maksudnya adalah kita akan mendahulukan mana barang-barang yang lebih penting yang akan segera kita gunakan, itulah yang akan kita penuhi duluan, sementara barang yang kita butuhkan nanti itu bisa dipenuhi belakangan, sehingga tidak terjadi kelangkaan. Kemudian menghemat penggunaan sumber daya alam. Artinya apa? Artinya ya gunakanlah, manfaatkanlah sumber daya alam itu dengan bijaksana. Jangan dihambur-hamburkan, walaupun sumber daya alam kita ini melimpah. Kalau digunakan dengan tidak bijaksana, maka suatu waktu nanti akan mengalami kelangkaan. Yang ketiga, memelihara dan melestarikan sumber daya alam dengan baik. Tidak merusak, tidak menggundulkan hutan dan sebagainya. Nah, ini adalah suatu cara kita untuk mengatasi kelangkaan. Kemudian menciptakan pemenuhan. Nah, ini salah ini. Menciptakan atau memproduksi barang yang akan kita gunakan untuk mengganti kebutuhan yang tidak ada. Nah, ini yang mana disebut dengan barang komplementer. Kemudian yang terakhir, meningkatkan sumber daya manusia. Meningkatkan sumber daya manusia ini adalah juga termasuk cara kita untuk mengatasi yang namanya kelangkaan. Karena kalau kita sudah, sumber daya manusia kita sudah tinggi, masyarakat kita sudah pinter, maka gampang untuk memperoleh barang-barang yang diinginkan. Nah, inilah cara-cara untuk mengatasi kelangkaan. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.